Ashabul Badar. Kan ada yang tahu sholawatnya, Sholawat Badar. Sholawat Badar. Iya. Untuk apa sih? Untuk mengingatkan bagaimana perjuangannya Nabi bersama para sahabat untuk meninggikan dan memuliakan Islam, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di podcast kita hari ini, podcast seram seputar Ramadan. Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Lancar. Alhamdulillah. Ada yang bolong-bolong nggak ini udah? Alhamdulillah. Belum. Rencana berarti mau bolong. Mudik kalau ya. Masya Allah. Ada juga. Nggak ada, alhamdulillah. Tapi ini udah masuk bulan puasa yang ke berapa nih? Malam ini. Malam 17. 17. Oh berarti malam ganjil ya? Iya, malam ganjil. Dan masuk di bulan Nuzulul Quran ya? Ya, udah masuk. Tanggal 17 ini ya? Iya. Udah masuk ya? Apa-apa dalam 17 Ramadan nih ada kejadian Kurang apa-apa, kencang, Mas. Slow. Nyaringnya. Sekali, Mas. Ada, Mas. Apa kejadian banyak yang di 17 Ramadan nih? Kejadian Ibarat yang dulu tah. Di dalam Ramadan di Ramadan. malam ke-17. bulan Ramadan ini loh. Di dalam bulan Ramadan ini banyak kejadian sebetulnya. Di dalam bulan Ramadan ada 2 kejadian. Yang pertama itu kejadiannya itu Ghazwatul Badar, perang Badar. Perang Badar itu terjadi setelah perintah puasa Ramadan. Oh, iya. Ya. Dan itu termasuk peperangan awal bagi orang Islam. Peperangannya Nabi Muhammad SAW melawan orang kafir Quraisy. Itu di bulan Ramadan. Awal puasa lebih. Ya di dalam awal puasa, perintah puasa. Dan di Al-Qur'an kan jelas yang disampaikan oleh Allah SWT. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan ini juga diturunkan Al-Qur'an dan juga perintah untuk mengerjakan puasa juga di dalam bulan Ramadan itu tanggal 17. Menurut khilaf ulama ada juga yang mengatakan 19 Ramadan. Sehingga ada 2 kejadian itu, yaitu turunnya Al-Qur'an dan juga Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah. Ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, lalu kembali ke kota Makkah dan tidak ada terjadi peperangan di situ. Itu juga terjadi di dalam bulan Ramadan sehingga masuk. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, 17 Ramadan ini ada banyak peristiwa. Di antaranya itu perang Badar. Yang mana perang Badar ini diikuti oleh para sahabat, kisarannya itu 313. Ashabul Badar tadi ya. Ashabul Badar. Kan ada yang tahu sholawatnya, Sholawat Badar. Sholawat Badar. Itu Untuk apa sih? Untuk mengingatkan bagaimana perjuangannya Nabi bersama para sahabat untuk meninggikan dan memuliakan Islam, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Badar. Kan ada yang tahu sholawatnya, Sholawat Badar. Untuk apa sih? Untuk mengingatkan bagaimana perjuangannya Nabi bersama para sahabat untuk meninggikan dan memuliakan Islam, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang Badar ini memang perang yang luar biasa. Kenapa kok bisa luar biasa? Karena kala itu umat Islam ini yang diurus oleh Nabi itu ketika Nabi di Madinah itu tidak terlalu banyak, dan Nabi itu sedang mengumpulkan para sahabat itu dan mengajarkan ilmu tentang syariatnya Allah Ta'ala.
Sedangkan di pihak sana, di pihak lain, yakni di pihak Abu Jahal, ya, karena Abu Jahal ini kan musuhnya Allah ya, musuhnya Rasulullah, itu juga sudah nggak senang sama Nabi, nggak suka dari awal kan, dari awal kan udah nggak suka ya sama Nabi Muhammad. Sehingga setelah meninggalnya Abu Thalib, paman Nabi, maka siksaan dan ujiannya kepada Rasulullah ini tambah meningkat, tambah kuat, tambah dahsyat lagi, sampai pengen membunuh Nabi, sampai Nabi hijrah ke Madinah. Terus Abu Jahal kala itu mendapat informasi dari salah seorang pembesar Arab yang namanya Abu Sufyan, yang sebelumnya belum masuk Islam. Abu Sufyan ini ketika Fathu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Jadi Abu Sufyan ini dia ketika dia kembali dari perjalanan dari kota Syam menuju kota Makkah, maka di pertengahan jalan itu di situ ada beberapa sahabat Nabi itu yang memperhatikan, memantau pasukan Abu Sufyan. Berapa banyak orang yang melewati itu. Ternyata Abu Sufyan ini melihat dan mengatakan kepada Abu Jahal, itu pasukannya teman-temannya Muhammad itu, dia mau cari gara-gara katanya. Sehingga mereka mempersiapkan pasukan kisaran 1.000 pasukan. 1.000 pasukan untuk memerangi umat Nabi, sahabat Nabi yang kala itu di Madinah. Dan ada rasa kecemburuan itu. Abu Jahal, Abu Sufyan semua itu cemburu. Kenapa? Madinah itu kan namanya dulu Yathrib. Yang dibilang di situ tuh banyak ladang penyakit ini itu. Tapi ketika Nabi pindah, kota Yathrib itu dirubah namanya menjadi Madinah. Ya, Madinah Al-Munawwarah, bercahaya karena ada Rasulullah, menjadi berkembang, tambah sukses. Banyak orang berdagang masuk ke situ. Awalnya nggak ada, atau ke situ. Nah ini Abu Jahal ini pegel, gitu loh. Nah itu dengki lah, gitu kan. Nggak senang. Akhirnya, ayo kita serang mereka. Umat Islam ini nggak ada yang mau menyerang, itu nggak ada. Tapi karena memang mereka hendak menyerang umat Islam, maka Rasulullah juga mempersiapkan dan sesuai dengan meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk menyelesaikan hal ini. Lalu dipersiapkanlah 313 sahabat itu. Ashabul Badar ini tadi itu. Sehingga masuk di Padang Badar. Nama daerahnya itu. Nama daerah tuh Padang Badar. Ada yang bilang Sumur Badar, di situ ada juga. Sehingga nanti itu panjang sebetulnya kisahnya itu, dan bagaimana taktiknya Rasulullah, strategi. Ya, dan bagaimana doanya Rasulullah meminta kepada Allah agar untuk menyelamatkan mereka, umat sahabat yang bersama Rasulullah menang di dalam peperangan Badar. Karena terkenal itu ada satu doanya Rasulullah itu ketika di Badar, beliau ini banyak bersujud, banyak mengangkat tangan doa kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ya Allah, jangan engkau apabila pasukan muslimin ini mati semua, aku takut tidak ada yang menyembah tidak mengenal kepadamu ya Allah. Paham kan? Berarti pasukan Rasulullah di saat itu ya Ashabul Badar 313 orang. Ya, di antaranya 313 orang itu siapa saja? Kurang lebihnya. Iya, kurang lebih. Ada sebagian ulama tuh menulis siapa itu. Detailnya siapa. Yang pastinya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, pamannya Rabi, Sayyidina Abbas, Sayyidina Ja'far, kalau tidak salah, dan juga banyak para sahabat Nabi. Dan orang yang pertama kali meninggal ketika di peperangan Badar itu namanya di antara sahabat itu Ubaidah itu satu orang yang awal yang ikut perang dan meninggal. Sehingga pertempuran itu kalau dibilang nggak seimbang. Banyak kalau musuhnya 300. Banyak 1.000 tadi. 313. Dari pihak Abu Jahal itu ada sekitar 70 orang yang menaiki kuda. Ya. Dan kalau tidak salah 100 atau 700 yang 70 yang menaiki kuda dan 100 atau 700 kalau tidak salah menaiki unta. Pasukan yang berjalan itu sekitar 600 kalau nggak salah.
Kalau tidak salah itu. Keterangan dari para pihak Rasulullah ini hanya beberapa saja. Nggak sampai ratusan kan, karena 313 saja. Sehingga disitulah Rasulullah itu berdoa meminta sama Allah bagaimana memerangi mereka nih, orang-orang kafir Quraisy nih. Dan di antaranya tokohnya dari sana kan Abu Jahal. Dan di situ juga di perang Badar itu juga Abu Jahal meninggal dunia. Di perang terbantainya Abu Jahal itu di situ. Di saat bulan puasa itu ya? Iya, kejadian itu. Jadi Abu Jahal dan juga yang ajaibnya itu Abu Jahal itu ketika dia dilindungi kan sama kawan-kawannya, dia bilang Abu Jahal nggak kena, Abu Jahal ente nggak bisa nangkap Abu Jahal. Abu Jahal terbebas dari mereka orang yang hendak membantai, membunuh dia. Abu Jahal itu. Lalu ada dua orang yang namanya kalau nggak salah Mu'ad dan Mu'awwidz Ibn al-Afra. Ya. Ini dua orang ini orang dari Madinah. Sahabat Ansor. Ya kan? Sahabat Ansor. Nggak tahu yang mana Abu Jahal. Mana Abu Jahal nggak tahu. Mekah kan? Beda kota nih. Iya. Akhirnya cuma tahu nama doang, sama orangnya nggak tahu gitu ya. Saya tanya sama ada satu sahabat yang di sana yang dari Muhajirin orang Mekah itu, siapa yang namanya Abu Jahal, yang suka menyakiti Nabi itu, yang suka menindas Nabi itu. Kalau Nabi sedih, Nabi dilukai, aku pun juga merasa. Nggak tanya. Nanti kamu bakal melihat, nanti aku tunjukkan. Ternyata ketika sudah di medan perang itu ditunjukin sama sahabat Nabi itu. Yang namanya Abu Jahal, orangnya tinggi, besar, gede badannya. Dan itu kala itu Abu Jahal nggak kena, Abu Jahal selamat, Abu Jahal nggak apa-apa. Anak buahnya mengeluh-lukan. Iya betul. Akhirnya mereka berdua ini mendekati, masuk, menyusup, lalu tertebaslah itu Abu Jahal. Dua-duanya saling menyerang. Jadi dikatakan seperti burung elang yang mencabik-cabik mangsanya. Abu Jahal itu sudah tepar lah, tapi belum mati tuh. Tapi masih sombong itu Abu Jahal itu. Sehingga ada satu kisah yang sebelumnya itu terjadi ketika sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud itu mendapatkan firman Allah daripada Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Itu Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang tubuhnya ini pendek dia. Enggak seperti orang yang biasa, pendek dia. Cuman semangatnya membela agama sama Rasulullah itu luar tinggi biasa. Langit. Semangat lah. Besar, kobar ya. Waktu dia mendengar firman Allah surat Al-Ikhlas itu, lalu dia berdiri di samping di samping Ka'bah, dia berdiri lalu berteriak kepada orang-orang kafir Quraisy kalau gitu. Di situ ada Abu Jahal di situ. Lalu ketika berkumpul, hei masyarakat Quraisy, hei orang-orang Quraisy, lihatlah ada yang aku mau sampaikan. Alah ngomong apa ini unyil. Orang kecil ini ya kan. Orangnya kecil. Lalu disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mendengar seperti itu Abu Jahal panas kupingnya, marah dia. Pikiran dikumpulin mau ngapain? Kirain mau ngasih duit apa mau ngapain? Nggak tahu ya. Bikin tambah panas Abu Jahal, sehingga Abu Jahal saking marahnya yang namanya Abdullah bin Mas'ud ini ditampar oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu tangannya gede. Kuat kali ini nih. Kuat juga Abu Jahal. Gede tinggi kuat. Pas muka. Ini kepalanya Abdullah bin Mas'ud kan halus. Muntah lah langsung. Tampar. Kupingnya lepas kupingnya lepas. Saking kerasnya itu. Lalu datang kepada Rasulullah SAW melihat itu dan berdarah. Ya, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kembali nih ke peperangan Badar nih, ini Abu Jahal sudah terkapar. Sudah terkapar ini, mau berdiri nggak bisa, tangannya sudah kesabit-sabit. Antara pingsan dan tidak. Masih hidup tapi terkapar lah. Lihat Abdullah bin Mas'ud jalan. Abdullah bin Mas'ud jalan kecil kan. Lihat, wah ini nih. Yang nempeleng anak ini orang ini kan. Abu Jahal nih. Ini. Anak balas. Balas ya. Abdullah bin Mas'ud melihat itu,
Oh ya Allah, hei musuh Allah, kamu di sini ya. Oh ini kambing kecil ini katanya. Ya Allah. Oh masih Maaf, aja. dia masih sombong ya. Kamu sudah sampai saat ini sudah nggak ada lagi yang bisa sombongkan. Iya, yang kamu sombongkan di sini. Dia bilang, kamu mau membunuhku katanya deh. Kamu mau membunuhku? Bisa, dia bilang. Kata Abu Jahal ini. Silahkan. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini naik di atas pun dadanya Abu Jahal. Aku mau mengeluarkan pedang kan. Belati lah. Ya, pedangnya dia ini kecil. Hitungannya belati. Sesuai lawan awaknya lah. Iya, ini biasa. Kira apa nih? Mungkin nggak mengiris bawang katanya. Jangan pakai pedangmu. Menyepelekan ya. Iya, ambil pedangku tuh yang ganal. Kalau kamu mau membunuhku juga, mau membunuhku kata Abu Jahal nih. Kalau kamu mau membunuhku, penggal kepalaku kata. Dan bawakan kepalaku ini kepada Muhammad. Dan lehernya tuh gede loh Abu Jahal nih. Kepalanya kan sampai besar. Diajarin nanti potongnya dari sini sampai ke sini kan. Nah, itu. Jangan diambil dari sini tapi dari bawah sini. Biar Muhammad tahu besarnya kepalaku. Masih sombong, udah sekarat itu masih sombong. Sombong. Iya. Sehingga sudahlah diselesaikan kan. Tebas ini habis sudah selesai. Lalu dibawalah kepala dari ini diseret. Saking besarnya kan Abdullah bin Mas'ud. Sayangnya kayak berat kan badannya kecil. Ditarik kepalanya sambil ngomong di dalam syairnya udhun bil udhun wara aziyadah. Udhun bil udhun wara aziyadah. Kuping balas kuping, kepala balasan tambahannya. Dulu di